Clavulanat, bahwa ini adalah satu antibiotik yang sekarang ini dianggap bahwa sebagai suatu resistensi obat. Kekurangan atau resistensi obat ini ditimbulkan karena banyak hal, diantaranya adalah terapi yang tidak tepat, dosisnya kurang tepat, cara pembiarannya kurang tepat, berhenti sebelum dari masa habisnya obat. Next slide. Ini adalah gambaran dari sistem pencernaan. Sistem pencernaan kita itu banyak hal, mulai dari esofagus sampai anus, namun saya tidak merinci secara detail, hanya saya akan menyampaikan liver, di mana semua digestif ini, sistem digestif ini atau sistem pencernaan itu diwakili oleh liver. Pemeriksaan yang untuk fungsi liver inilah yang dipakai sebagai satu parameter untuk melihat sistem pencernaan. Next, berikut. Ini secara detail bahwa fungsi liver itu banyak sekali dan kompleks. Di antaranya detoksifikasi, metabolis, imun sistem, protein sintesa, produk of kolesterol, penyimpanan mikro dan makronutrien, kemudian menjaga stabilitas dari glukosa, kemudian produk of bile duct. Nah, semua ini adalah satu fungsi fungsi liver yang secara fisiologis adalah menjalankan fungsi-fungsi ini tanpa ada gejala. Namun pada perjalanannya, kalau terjadi gangguan fungsi, maka kita cari fungsi apa yang terganggu. Ini masih bisa. Contohnya bahwa kerusakan hepar sepertiganya disebut sebagai integritas sel akan rusak, maka akan kelihatan bahwa enzimatiknya yaitu SGOT, SGPT meningkat. Baik, untuk farmasi perlu diperhatikan bahwa ini detoksifikasi, kemudian mikro dan makronutrien, menyimpan mikro makronutrien, ini semua adalah merupakan suatu kompetensi Anda. Untuk itu, bila memberikan suatu obat-obatan, maka perhatikan hal-hal seperti ini. Baik, ini bisa Anda simpan nanti pada saat praktek baik itu di rumah sakit maupun di apoteker, sebagai apoteker, maka ini hal-hal ini, fungsi-fungsi liver ini adalah satu catatan yang penting untuk farmakokinetik, farmakodinamika, obat-obatan yang menimbulkan suatu gejolak daripada liver, maka perlu adanya suatu pemeriksaan seperti itu. Slide berikutnya. Baik, ini adalah fungsi daripada liver untuk mengekskresi daripada hasil metabolik. Tapi karena Anda tidak perlu patofisiologi dan sebagainya, maka ini dilewatkan saja. Oke, bahwa fase 1 adalah satu enzimatik dan seterusnya sampai keluar pada feses dan urin. Baik, slide berikutnya. Kembali lagi fungsi liver tadi, dari sekian banyak fungsi liver, ada yang mempersingkat atau mengelompokkan 3 fungsi. Jadi fungsi metabolik ini adalah suatu metabolik yang tadi juga merupakan suatu storage makro dan mikronutrien, baik itu karbohidrat, lipid, protein, dan mineral maupun vitamin. Ada juga yang mengelompokkan bahwa fungsi liver itu sebagai fungsi eksektori, di mana fungsi eksektori ini adalah pigmen dari kandung empedu, kemudian
salat dari garam kandung empedu, elektrolit dari kandung empedu, dan juga kolesterol. Sehingga misalkan ada suatu gangguan diagnostik diabetes mellitus, kemungkinan bisa terjadi komplikasi yang mengenai suatu liver, disebut sebagai fatty liver, akibat daripada komplikasi diabetes seperti itu. Kemudian fungsi lain adalah untuk protektif, detoksifikasi, sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Slide berikut. Baik, ini adalah tahapan step dari liver detoksifikasi. Ini pun juga sebetulnya hanya sebagai satu siklus aja atau suatu mekanisme daripada detoksifikasi liver, yang mana ini merupakan satu mekanisme awal dari toksik suatu obat-obatan, suatu bahan-bahan kimia yang nanti masuk pada fase 1 yaitu detoksifikasi, yang berikutnya fase 2 hingga sampai mencapai suatu fungsi ekskresi, yaitu baik itu di ginjal ataupun di usus. Kalau di usus maka dia akan mengeluarkan feses, dan kalau di ginjal dia akan mengeluarkan urin. Baik, slide berikutnya. Untuk sampel pemeriksaan pada liver fungsi tes ini adalah menggunakan serum darah. Perlu diperhatikan bahwa meskipun dia adalah suatu marker atau suatu petanda daripada liver, namun tetap pengambilan darah atau sampel yang diambil adalah dari serum darah, di mana serum darah ini tidak perlu antikoagulan, EDTA, dan sebagainya. Jadi yang diambil karena serumnya. Seperti biasa bahwa serum darah diambil melalui flebotomi, yang mana darah vena yang diambil sekitar 3 cc, kemudian gambar yang sebelah kanan ini adalah serumnya, ya, yang diambil serumnya. Bahwa serum pada pasien-pasien dengan gangguan liver biasanya berwarna kuning. Baik, slide berikutnya. Ini adalah alat yang digunakan untuk pemeriksaan fungsi liver. Jadi ini disebut sebagai suatu autoanalyzer kimia klinik, di mana kapasitas daripada alat ini bisa 100 sampai 200 sampel, sehingga cepat sekali, dan alat ini sangat akurat. Sebentar ya, saya kok sebentar. Baik, terima kasih. Alat ini merupakan suatu alat namanya autoanalyzer kimia klinik atau automatic analyzer, bahwa pemeriksaan kimia klinik ini tidak hanya untuk liver, jadi untuk renal function kemarin, kemudian profil lipid dan sebagainya. Jadi ini salah satu daripada peralatan yang sangat canggih. Di rumah sakit kita sudah ada, namun di fakultas belum punya, sehingga saya tidak akan bisa menemukan tanpa ada satu alat ini. Baik, slide selanjutnya. Dibuka semua. Pada pemeriksaan laboratorium dari tes fungsi liver ini adalah satu pemeriksaan dibagi-bagi dengan sesuai dengan fungsi tadi, ya. Fungsi dari sel integritas atau keutuhan dari sel.
Jadi kalau seandainya ada suatu kerusakan hepar lebih dari sepertiga tadi, saya bilang bahwa liver ini akan dipakai menggunakan suatu enzim disebut sebagai SGUT, SGPT atau ALT dan AST. ALP dan gamma GT Anda tidak perlu tahu lebih detail karena ini adalah ekspertis hanya sebagai satu pemeriksaan khusus ya. Maka yang perlu diperhatikan yang berwarna merah-merah ini. Anda cukup SGUT, SGPT. Jadi untuk tes screening liver maka dibutuhkan adalah SGUT, SGPT atau ALT, AST. Jadi misalkan ada suatu kasus di mana pasien mengalami suatu keluhan dengan lemah, lesu, kemudian ada suatu gangguan pada liver, maka untuk screening test perlu kita melihat SGUT, SGPT. Bahkan SGUT, SGPT juga bisa untuk diagnostik suatu gangguan liver. Dari SGUT, SGPT akan kita tahu bahwa interdigital sel mengalami suatu kerusakan berapa persen atau berapa kadar atau jumlah daripada nilai SGUT, SGPT. Berikutnya adalah fungsi sintesa hati. Maka pada sintesa hati adalah parameternya menggunakan albumin, di mana albumin ini merupakan suatu produk daripada pemecahan protein, sama dengan protein juga bahwa di dalam hepar albumin itu dihasilkan dari pemecahan hemoglobin. Hemoglobin akan dipecah menjadi hem dan globin, di mana hem ini akan dipecah menjadi albumin, dan albumin itulah yang akan membawa zat-zat metabolik melalui peredaran darah. Kalau itu nanti dia berada di luar liver, masih di RAS, maka disebut sebagai nanti dia berikatan dengan fungsi sintesa. Maka albumin ini dibutuhkan untuk mengangkut fungsi metabolisme daripada zat-zat makanan. Kemudian untuk melihat fungsi ekskresi dari liver menggunakan parameternya adalah bilirubin, baik bilirubin total, direct maupun indirect. Sedangkan serum